Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri, tetapi dengan cara menyederhanakan bentuknya. Oke, ini judulnya. Dari judul ini timbul pertanyaan bahwa kenapa mesti bentuk trigonometrinya yang harus disederhanakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus kembali ke pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Nah, ini soalnya, limit X mendekati 0, 1 dibagi cos kuadrat X dibagi dengan 1 dikurang cos X. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, jika penyelesaiannya dikerja dengan cara substitusi langsung, maka semua variabel X-nya ini kita harus ganti dengan 0 ya, karena X-nya mendekati 0. Sehingga akan diperoleh 1 tetap 1 dikurang, tetap dikurang, X-nya kita ganti 0, itu akan menjadi cos kuadrat 0. Sedangkan penyebutnya juga demikian, 1 tetap 1 dikurang, tetap dikurang, cosnya X-nya kita ganti 0 akan menjadi cos 0. Lanjut kita hitung, ini adalah tetap 1 dikurang, tetap dikurang, cos 0 itu sendiri nilainya adalah 1. Karena di sini berpangkat 2, maka ini juga harus berpangkat 2. Untuk penyebut 1 tetap ini 1 dikurang, tetap dikurang, cos 0 itu tadi nilainya adalah 1. Sehingga dengan demikian, maka kalau untuk pembilang 1 itu tetap 1 dikurang, tetap dikurang, 1 berpangkat 2 adalah nilainya 1. Untuk penyebutnya 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, untuk pembilang 1 dikurang 1 adalah 0, sehingga hasilnya bentuknya adalah 0/0. Oke. Lalu apa jika suatu limit hasilnya bentuknya 0/0? Kita lihat. Jika suatu limit dari suatu fungsi hasilnya adalah berbentuk 0/0, maka soal yang demikian ini harus diselesaikan dengan cara menyederhanakan bentuk fungsinya. Jika fungsinya itu adalah fungsi aljabar, maka disederhanakan terlebih dahulu fungsi aljabarnya. Jika fungsinya itu adalah trigonometri, maka fungsi trigonometrinya juga harus disederhanakan. Dengan demikian, maka pertanyaan di atas sudah terjawab. Kenapa mesti bentuk trigonometrinya yang harus disederhanakan? Karena limit substitusi langsungnya itu bernilai 0/0, sehingga harus disederhanakan dulu bentuk trigonometrinya. Oke. Lalu bagaimana penyelesaian soal yang seperti ini? Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, ini soalnya tadi. Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke. Nah, jika Anda menjumpai soal seperti ini, maka harus disederhanakan terlebih dahulu, apakah pembilang atau penyebutnya. Nah, kalau soal seperti ini, maka yang harus disederhanakan itu adalah pembilangnya, yaitu 1 dikurang cos kuadrat. Bagaimana penyederhanaannya? Yaitu penyederhanaannya tidak lain adalah difaktorkan. Apa hasil faktorannya? 1 dikurang cos kuadrat X adalah 1 dikurang cos X dikali 1 ditambah dengan cos X. Sehingga sebentar
Untuk pembilang ini maka kita sudah ganti dengan faktorannya ini. Baik, kita lanjut ya. Nah ini tadi limit X mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat X dibagi 1 dikurang cos X, maka dia akan menjadi limit X mendekati 0. Ini sudah diganti menjadi faktorannya adalah 1 dikurang cos X dikali 1 ditambah cos X dibagi 1 kurang cos X. Kalau kita lihat bentuknya ini adalah persis sama. Kalau demikian maka bisa kita lakukan pencoretan ya. Oke, kita lihat. Nah dia kalau sudah dicoret maka hasilnya adalah limit X mendekati 0, 1 ditambah cos X. Jika hasil limitnya sudah berbentuk demikian, maka boleh kita lakukan substitusi langsung dengan mengganti X-nya ini dengan 0. Karena limit X-nya mendekati 0. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah cos 0. Cos 0 itu sendiri kemarin sudah ada, yaitu nilainya berapa? 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1 itu sama dengan 2. Maka dengan demikian hasil daripada limit ini itu sama dengan 2, bukan 0/0. Jadi saya ingatkan kepada anak-anak sekalian, jika Anda menjumpai suatu limit yang hasil substitusinya itu adalah 0/0, maka soal itu harus diuraikan terlebih dahulu. Saya kira jelas ya? Baik. Kita lihat ini. Untuk memudahkan kalian dalam menyederhanakan bentuk trigonometrinya, maka kalian harus menguasai beberapa rumus trigonometri. Nah, kebetulan saya sudah sediakan beberapa rumus trigonometri untuk membantu kalian dalam menyelesaikan limit dengan cara menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Nah, ini dia. Ada 10. Oke, ini jadi kalian harus pintar-pintar menggunakan salah satu di antara ke-10 rumus ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh 1. Oke. Contoh 1 ini soalnya. Limit X mendekati 0, sin X per sin 2X. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang disederhanakan bukan pembilangnya, akan tetapi yang disederhanakan adalah sin 2X-nya. Karena sin X ini bentuknya sudah tunggal, jadi tidak perlu disederhanakan. Yang perlu disederhanakan adalah penyebutnya, yaitu sin 2X. Lalu penyederhanaannya kita lihat menggunakan rumus ke-7. Yang mana itu rumus ke-7? Ini. Sin nx sama dengan 2 sin n per 2x dikali cos n per 2x. Jadi jika di sini sebentar itu adalah 4, maka semua n yang di sini yang di ruas kiri kita juga ganti 4. Oke ya, kita lihat. Kebetulan n-nya di sini itu adalah 2, maka unsur n di sini kita ganti 2, ini juga diganti 2. Sehingga hasilnya adalah 2 sin 2 per 2x dikali cos 2 per 2x. Hasilnya adalah 2 per 2 ini bisa dicoret, 2 per 2 bisa dicoret, sehingga hasilnya 2 sin x kali cos x. Inilah bentuk penyederhanaannya. Sehingga soal di atas itu cara penyelesaiannya adalah limit x mendekati 0, sin x per sin 2x sama dengan limit x mendekati 0, sin x per, ini tadi sudah disederhanakan menjadi 2 sin x cos x. Kalau kita lihat ini persis sama. Kalau sudah persis sama maka bisa kita lakukan pencoretan. Kita lihat ya. Sehingga hasilnya itu menjadi limit x menuju 0, 1 per 2 cos x. Ketika pekerjaan kita sudah sampai di sini, maka
kita bisa melakukan substitusi langsung dengan mengganti X-nya dengan 0, sehingga hasilnya diperoleh 1/2 cos 0. Cos 0 sudah diulang-ulang, nilainya adalah 1, sehingga hasilnya 1 dibagi 2 kali 1, hasil terakhirnya adalah 1/2. Saya kira jelas ya. Baik, saya beri lagi contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua, ini agak sedikit lebih susah daripada contoh pertama. Kita lihat, jika Anda menjumpai lagi seperti ini, kita harus pandai-pandai yang mana kira-kira yang bisa disederhanakan. Untuk yang di bawah ini sangat susah lagi disederhanakan, tapi yang bisa dilakukan penyederhanaan tidak lain adalah pembilangnya, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kita lihat penyelesaiannya. V/4 itu bisa kita tulis dalam bentuk derajat 45 derajat. Oke. Pembilangnya disederhanakan dengan menggunakan rumus 6. Kita lihat mana rumus 6 itu. Ini dia. Ini rumus 6. Cos nx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat n/2x. Ini bentuk penulisannya. Supaya persis sama dengan ini soal, maka ini dulu saya tulis 1 dikurang 2 sin kuadrat n/2x sama dengan cos x. Kan boleh kan? Tidak ada masalah. Supaya identik dengan soalnya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah ini dia. 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Kita lihat di sini, ini adalah 1. Ini harus dirubah, angka 1 ini harus dirubah menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 2. Sehingga sebentar, bilangan berapakah jika dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1? Tentu jawabannya adalah bilangan 2. Sehingga 1 ini boleh ditulis 2/2. Oke. Andai kata di sini itu adalah 2, maka 2 ini harus dirubah menjadi pecahan dengan penyebut 2. Artinya apa? Bilangan berapakah jika dibagi dengan 2 hasilnya 2? Tentu jawabannya n-nya adalah berapa? 4. Saya kira jelas ya. Jadi kalau di sini 1, maka 1 dirubah menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 2, sehingga bunyinya bilangan berapa jika dibagi dengan 2 hasilnya 1, maka jawabannya bilangan 2. Oke. Sehingga menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2/2. 2/2 bisa dicoret, itu adalah berapa? 1. Ya. Sekarang kita lihat di sini, 1 dikurang 2 sin kuadrat 2/2. Berarti n-nya di sini diganti berapa? 2. Sehingga akan menjadi cos 2x. Karena di sini n, maka cos nx. Kalau di sini 2 berarti cos 2nx. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Maka dengan demikian, limit x mendekati V/4, 1 dikurang 2 sin kuadrat x dibagi 1 dibagi cos x kurang sin x, maka menjadi limit x mendekati V/4 ini 1 dikurang 2 sudah bisa diganti menjadi cos 2x. Lanjut. Oke, kita lihat ya. Nah ini tadi. Ini lagi belum selesai pekerjaan kita. Kita harus menyederhanakan lagi, yaitu pembilangnya, yaitu cos 2x dengan menggunakan rumus 4. Yang mana itu rumus 4? Kita lihat. Nah ini tidak perlu dibalik karena sudah identik dengan soalnya. Cos nx sama dengan cos kuadrat n/2x dikurang sin kuadrat n/2x. Dalam hal ini kita lihat ya, dalam hal ini n-nya itu berapa? 2. N-nya 2. Berarti semua unsur n ini kita ganti 2. Jadi cos kuadrat 2/2x dikurang sin kuadrat. Nah, ini salah ya, ini harusnya berapa? 2 ya, 2/2x. Sehingga menjadi
2/2 adalah 1, ini juga harus 2/2 adalah 1, sehingga hasilnya adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sehingga sebentar cos 2X nya tinggal Anda ganti cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Mari kita lihat. Nah ini dia, ini sudah bisa kita ganti. Ketika pekerjaan kita sampai di sini, maka cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu disederhanakan lagi. Pakai apa penyederhananya? Tentu penyederhananya difaktorkan. Ini hasil faktorannya. Cos dikurang sin X dikali cos ditambah sin X dibagi cos X dikurang sin X. Ini sama persis. Jika Anda menjumpai seperti ini, maka bisa melakukan pencoretan. Kita lihat. Oke, sehingga hasilnya limitnya itu adalah limit X mendekati pi/4. Fungsinya adalah cos X tambah sin X, karena ini sudah dicoret. Ketika pekerjaan kita sampai di sini, maka kita bisa melakukan dengan cara substitusi langsung, yaitu dengan mengganti X-nya pi/4. Nah ini cos X-nya menjadi cos pi/4, sin X-nya menjadi sin/4. Tadi dijelaskan sin pi/4 itu tidak lain 45 derajat. Jadi cos 45 derajat jawabannya 1/2, sin 45 derajat jawabannya 1/2. Sehingga 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 hasilnya adalah akar 2. Oke, kita lanjut. Kita masuk contoh ketiga. Contoh ketiga ini lebih rumit lagi daripada contoh kedua. Kita lihat, lebih rumit lagi. Sengaja saya berikan contoh-contoh yang susah, sehingga nanti jika Anda latihan tinggal melihat contoh yang ada. Bagaimana menyelesaikan limit seperti ini? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya 5 pi/4 jika dikonvers menjadi dalam bentuk derajat itu menjadi 225 derajat. Dan ini berada di kuadran ketiga. Yang positif itu hanya tangens dan kotangens. Lain daripada itu bernilai minus. Jadi sin, cos itu bernilai minus ya. Oke. Kita lihat. Penyelesaiannya ini masih soalnya. Oke, dari sini yang disederhanakan adalah kotangennya. Jadi 1 tetap kita tulis 1, kurang tetap ditulis kurang. Kotangen itu rumusnya adalah cos per sin. Karena dia kuadrat, maka bisa ditulis cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Jadi tolong diingat, kotangen adalah cos per sin. Karena dia berpangkat 2, maka dua-duanya dikasih pangkat 2. Oke, yang lain tetap, ini tetap ditulis, yang penyebutnya juga tetap ditulis. Sampai di sini pekerjaan kita, ini lagi yang harus disederhanakan. Bagaimana jika kita menjumpai bilangan bulat, dioperasikan atau dikurang atau dijumlah ditambah dengan pecahan, maka penyelesaiannya itu harus disamakan penyebutnya. Sehingga satu ini kalau dijadikan penyebut sin kuadrat, maka dia akan menjadi sin kuadrat X. Ini sin kuadrat X per sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Ya, saya kira jelas, ini sama penyebutnya. Oke. Lalu ini tetap ditulis, ini tetap ditulis. Demikian penyebutnya. Kita lihat, ini penyebutnya adalah sin kuadrat X dikali sin X. Ini bisa lakukan pencoretan. Kita lihat. Nah, jadi yang ini hilang pangkat 2-nya, ini hilang sinnya, sehingga akan menjadi limit X mendekati 5/4 pi. Yang ini sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X tetap, karena ini dicoret dengan pangkat 2-nya, maka yang ini tinggal sin X-nya. Penyebutnya tetap ditulis. Oke ya, saya kira jelas itu. Kita lanjut. Oke, jika Anda menjumpai lagi seperti ini, pecahan, ini kan pecahan dibagi lagi dengan yang di bawah ini, maka proses penyelesaiannya itu tinggal pembaginya ini dikali ke bawah, sehingga menjadi sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X dibagi. Jadi pembaginya ini lari ke bawah. Sinus X dikali sin X dikurang cos X. Jelas ya?
Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi. Ini tadi hampir ada yang sama dengan ini tadi. Bagaimana penyederhanaannya ini? Tentu penyederhanaannya ini adalah difaktorkan, yaitu sin X dikurang cos X dikali sin X ditambah cos X. Jadi jangan lupa banyak sekali tadi contohnya seperti ini. Oke. Ketika pekerjaan kita sampai di sini, ini persis sama. Ini persis sama. Maka kita bisa melakukan pencoretan ya. Kita coret, kita lihat. Ah, dia dicoret. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju atau mendekati 5/4 pi. Fungsinya sekarang tinggal sin X ditambah cos X dibagi sin X. Jelas ya? Ketika pekerjaan kita sudah sampai di sini, ini sudah bentuknya sudah sangat sederhana sekali. Jadi tidak perlu lagi disederhanakan. Selanjutnya tinggal lakukan substitusi, di mana semua variabel X-nya ini kita tinggal ganti dengan 5/4 pi. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sin 5/4 pi ditambah cos 5/4 pi ditambah sin 5/4 pi. Ingat bahwa si 5/4 pi itu berada di kuadran ketiga. Jika dikompres ke dalam derajat 225. Sin 225 itu harus minus karena berada di kuadran ketiga. Nilainya adalah min 1/2 akar 2 ditambah, tetap ditambah, cosnya juga minus, cos 225 hasilnya minus 1/2 akar 2 dibagi sin 5/4 pi atau sin 225 derajat, nilainya adalah min 1/2 akar 2. Nah, ketika sampai ini kelihatannya sulit ini kita, tapi pada dasarnya itu sangat mudah. Maksudnya ini kan persis sama, ini sama. Jadi kalau ini dibagi min jadi plus. 1/2 dibagi 1/2 itu dapat berapa? 1. Ini juga min dibagi min jadinya plus. Sehingga 1/2 dibagi 1/2 nilainya 1. Sehingga hasilnya diperoleh 1 ditambah dengan 1 jawabannya 2. Jadi penyelesaian dari soal di atas tadi jawabannya adalah 2. Oke. Supaya kalian lebih mantap dan lebih mudah mengerjakan soal-soal tentang limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan bentuk trigonometrinya, maka saya berikan soal latihan yaitu sebanyak 3 nomor. Saya beri petunjuk. Untuk soal pertama yang disederhanakan sin kuadratnya. Untuk soal yang kedua yang disederhanakan sin 4x-nya. Untuk soal yang ketiga yang disederhanakan cos 2x-nya. Oke ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.